Kunci 36 TOEFL structure. Use the correct tense with will and would. Gunakan tenses will dan would secara tepat. Kunci 36 ini masih mengenai tenses, penggunaan will dan would. Nah, adanya gabungan kata kerja merupakan hal yang umum dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah kombinasi bentuk simple present dan will. Maksudnya di sini will verb 1 ya, will verb 1 atau would verb 1. Nah, itu masih sering ada masihan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan hanya disebut kata tambahan pada kata kerja dan tidak banyak variasinya, hanya sudah, sedang, belum, nah, akan, harus. Nah, ini sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris masih disebut kata kerja ya. Contoh, I know that they will arrive soon. Atau contoh yang lain, it is certain that he will graduate. Nah, saya mengetahui bahwa mereka akan tiba segera. Saya yakin bahwa dia akan lulus. Nah, di sini ada dua kalimat kedua contoh ini ya, ada I know dan they will arrive soon, dan it is certain dan he will graduate. Nah, kombinasi maksudnya di sini bisa will dan verb satunya atau dengan tenses simple present kalimat pertama, kalimat kedua pakai simple future. Nah, itu juga bisa ya teman-teman. Kombinasi lainnya sangat umum adalah kombinasi simple past dan would. Nah, satu simple past yang depan belakangnya pakai simple past future kalau nama tesisnya ya. Contoh, I knew that he would arrive. It was certain that he would graduate. Nah, ini saya sudah tahu bahwa dia akan tiba. Saya sudah yakin bahwa dia akan lulus. Nah, sudah yakin, kalau yang dijelaskan keyakinannya saja tapi belum tentu. Nah, ini kan jadi sudah keyakinannya sudah mendalam dari dulu ya, yakinannya kasarannya gitu, tahunya sudah dari dulu. Kalau ini kan baru tahu kasarannya untuk yang present. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa dalam kondisi ini, kombinasi ini ya teman-teman, penggunaan will hanya digunakan untuk waktu sekarang. Jadi pasangannya dengan waktu sekarang. Sedangkan penggunaan would hanya untuk waktu lampau. Jadi dipasangkan dengan waktu lampau. Waktu present dipasangkan dengan future atau will. Waktu past diikuti past future atau pakai would. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan contoh berikut bagaimana penggunaan will dan would yang tidak benar. Kalau teman-teman pakai contoh yang pertama, I know that he would arrive soon dan it was certain that he will graduate. Kedua kalimat ini salah. Kenapa? Karena di dalam kalimat contoh pertama, ini yang saya sudah di contoh yang awal tadi ya sebenarnya ya. Di dalam contoh pertama, dari kata bentuk waktu sekarang now ya, itu menunjukkan waktu sekarang. Karena saya ingatkan kembali, dalam bahasa Inggris itu untuk mengetahui waktu bisa dilihat dari bentuk kata kerja dan waktunya itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ya tadi, dalam bahasa Indonesia itu hanya dilihat dari waktunya. Nah, makanya di sini bisa disebut now itu sudah menunjukkan waktu sekarang, waktu yang saat ini. Tidak selaras dengan would. Would itu menunjukkan waktu lampau, apalagi ada waktunya yaitu soon. Soon itu yang akan datang segera ya. Jadi kita bisa memperbaikinya dengan dua cara yang berbeda. Bisa teman-teman pakai yang I knew that he would arrive soon, tapi biasanya soon-nya nggak ada teman-teman, karena itu menunjukkan yang akan datang. Jadi lebih baik soon-nya dihilangkan kalau pakai yang lampau. Kalau pakai yang future atau present, ini I know that he will arrive soon. Nah, itu malah yang benar. Nah, sedangkan kalimat yang kedua, contoh kedua, dari kata bentuk lampau was tidak selaras dengan will-nya. Kita dapat memperbaiki
nya dengan dua cara yang berbeda. Bisa pakai it was certain that he would graduate tadi ya, atau it is certain that he will graduate. Nah, selaras was dan would, were dan would. Nah, itu sama ya, was, were, would. Terus ada is, are, dan will. Nah, itu pasangan. Jadi selaraskan, nggak mungkin nyampur. Nah, rumus kunci 36, teman-teman bisa perhatikan rumus berikut dalam penggunaan tenses bersama will dan would ya, penggunaan will dan would. Verb will digunakan setelah present, would digunakan dengan past ya. Nah, penggunaannya intinya kalau will jangan digunakan dengan past, kalau would jangan digunakan dengan present. Jadi seperti itu. Jadi itu larangannya. Jadi past dengan past, present dengan present intinya. Tapi sebenarnya kan ini lebih ke future-nya ya. Future dengan present, past future dengan past. Nah, kayak gitu ya. Jadi catatan tambahannya ada perbedaan modal would yang digunakan untuk membuat permintaan secara sopan. Tipe would sering digunakan bersama bentuk present tense. Nah, kalau teman-teman ketemunya I would like, tapi di dalam bahasa TOEFL structure jarang ya. Ini kebanyakan digunakan untuk speaking. Nah, mungkin di listening masih muncul. Nah, contoh I would like. Nah, setelahnya masih boleh present. I would like to know if you have a pencil that I could borrow. Nah, di sini boleh ya. Boleh present dan past. Pastnya sebenarnya lebih ke could-nya bukan would-nya ya. Saya sangat ingin tahu itu untuk sopan, lebih sopan. I would like. Saya ingin tahu jika kamu memiliki sebuah pensil yang bisa saya pinjam. Nah, kita lanjutkan ke latihan kunci 36 structure. Number 1, in 1743, when Handel's Messiah was first performed to eliminate an audience at a charity event in Dublin, Ireland, it was not anticipated that it will become a world-renowned oratory. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat past tense yaitu was performed dan was not anticipated dan future tense will become. Jadi yang mana yang perlu diganti? Nah, merujuk ke waktunya in 1743 berarti, dan juga was yang tidak digarisbawahi di depan poin bravo ada was first perform, berarti kita rujukannya lebih ke past. Jadi harusnya past semua ya. Nah, di sini seharusnya past tense tidak digunakan bersama will. Jadi delta yang perlu kita benahi karena seharusnya would. Jadi was semua nih, will-nya yang salah. Ngapain pakai will lagi, pakailah would. Nah, seperti itu ya. Alpha sudah benar karena dia menunjukkan pada tahun. Nah, itu in plus year dan diperkuat dengan adanya was yang tidak digarisbawahi tadi. Nah, itu kan bahwa in itu kan lebih digunakan di tenses simple past. Jadi alpha benar. Bravo itu hanya adverb. First perform. Nah, adjektif. Jadi benar ya, first perform. Nah, tak masalah. Udah benar, dia menjelaskan performnya firstnya. Charlie itu udah benar, was-nya itu kita pakai was karena it subjeknya dan diperkuat dengan yang was di atas. Loh, kan boleh pakai present kalau pas. Nah, adanya when itu juga mempengaruhi penggunaannya. Nah, harus sama ya, sama-sama pakai past. Jadi was-nya juga benar. Nah, yang salah delta, will-nya harusnya diganti dengan would.
Number 2, there are currently no more than 200 Siberian tigers left in the wild, and conservation biologists predict that unless drastic measures are taken, there would be fewer than 50 remaining by the year. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present tense are, ya, present tense are dan are taken bergabung bersama kata kerja conditional would be. Seharusnya present tense tidak digunakan dengan would be. Nah, karena yang di garis bawah would be, are-nya are taken tidak, ya. Maka berarti rujukannya ke are taken-nya. Unless are taken. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman perhatikan juga di conditional sentence. Kalau conditional sentence present, pasangannya juga present. Kalau past, pasangannya juga past. Jadi present di sini pasti benar. Unless, if itu sama ya sebenarnya. Nah, subjeknya drastic measure, verbnya are taken. Jadi are taken-nya sudah benar, will be-nya yang perlu kita koreksi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah delta yang perlu kita perbaiki harusnya jadi will be, bukan would be. Charlie itu benar, that unless, tidak masalah ya di situ. That unless. Kok double? Ada dua conjunction, nggak masalah. Nah, di situ karena apa? Karena dia dijadikan non clause. Nah, sebenarnya memang harusnya ditaruh tengah ya, ditaruh tengah karena harusnya there were be, biar enak, biar runtut. Tapi kalau kayak gini kayaknya numpuk di depan, tapi tidak jadi permasalahan untuk yang Charlie. Nah, jarang kok soal-soal seperti itu. Untuk Bravo itu sudah benar, dia verb 3, verb palsu. Nggak apa-apa ya, kita menaruh verb palsu di dalam kalimat. Nah, ini nggak masalah, dia verb palsu. Jadi dia semuanya subjek dari 200 Siberian sampai wild. Nah, kasarannya dia subjek saja. Nah, dihubungkan oleh conjunction then. Nah, subject verb intinya yaitu there are currently no more. Nah, subjeknya ya di sana. Oke. Number 3. Some trees such as the branches need to be burned periodically so that the seeds would open and germinate. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present tense need. Nah, ada need dan kata kerja conditional would open. Seharusnya present tense tidak digunakan bersama would. Jadi jawaban yang harus kita koreksi yaitu Charlie harusnya will, bukan would. Nah, kalau kita perhatikan, kita analisa dari awal, some trees itu subjeknya, ada PP such as the branches. Verbnya yaitu need. Nah, terus dijelaskan atau ya kasarannya objek dari need saja nggak apa-apa. Ada to be burned, pasif ya.
Ada to infinitive bentuk pasif, terus ada bravo itu adalah adverb periodically. Nah, itu adverb yang dibakar secara belak-belakan. Nah, so that nah di sini sehingga atau agar, nggak bisa lah, agar biji-biji akan buka. Nah, harusnya will ya, karena need-nya kan verb 1 bukan needed, jadi samakan saja. Number 4, small caterpillars mature in a week, but some large species would take up to 2 years or more to mature. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat present tense mature ya. Verb itu, verb 1 dan kata kerja kondisional would take. Nah, atau di situ adalah simple past, past future. Nah, simple past future ya. Seharusnya present tense tidak digunakan bersama would. Nah, di sini memang agak rumit ya teman-teman. Kenapa kok would-nya yang disalahkan, kok enggak mature-nya? Nah, sebenarnya di sini kan kayak fakta saja, maka lebih baik gunakan present, tense present. Nah, itu kuncinya. Tapi jarang sekali kok verb 2 seperti ini yang ditanyakan. Nah, di sini jadi jawaban bravo yang harus kita ganti, would-nya harus diganti dengan will. Alpha nggak masalah ya, caterpillar, small caterpillars itu jamak, makanya pakai mature bukan matures atau mature. Charlie up to itu PP. Nah, PP nggak masalah ya. Terus ada object of prepositionnya yaitu 2 years or more to mature. Nah, to mature-nya kan to infinitive, delta juga nggak masalah. Number 5, giant anteaters are totally silent, but their offspring would whistle shrilly when they will trinited. 20 detik untuk menjawab. Nah, di sini kuncinya sebenarnya di kalimat terakhir, yaitu when they feel threatened. Nah, feel-nya verb 1. Maka bravo itu benar ya, di dalam kalimat ini terdapat present tense are-nya benar. Dan feel yang bergabung bersama kata kerja conditional would, whistle itu yang salah ya, karena would-nya berarti yang harus diperbaiki. Nah, karena present tense tidak bisa dipasangkan dengan would, maka would delta itu harus diganti dengan will. Jadi selaras, feel verb 1 present, nah artnya di verb 1 kan juga present, dia present sudah benar, maka yang perlu diperbaiki yaitu would-nya harus jadi will, nah yang setara dengan present. Jadi there, kalau poin Charlie itu sudah benar, kepemilikan yang diikuti benda yaitu offspring, sedangkan anteaters itu benar. Kalau teman-teman ganti dengan tunggal maka bravo juga harus ditunggalkan, makanya salah ya. Bravo juga benar, itu are itu untuk subjek jamak, anteaters jamak, jadi sudah setara. Nah, jadi poin A, B, C itu sudah benar. Number 6, if a person were to look up from the bottom of a deep well, he will be able to see stars in the middle of the day. 20 detik untuk menjawab.
waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat past tense were dan future tense will be. Nah, seharusnya past tense tidak digunakan bersama will. Jadi jawaban yang tepat itu will-nya harus diganti dengan would ya. Kenapa kok kita bisa bilang yang will-nya yang disalahkan? Tadi adanya were ya, were kan tidak digarisbawahi. Nah, ini sebenarnya ada if, were, pasangannya pasti would. Seperti itu ya, ini kan conditional sentence. Jadi apapun benar ya, were diikuti to verb 1 boleh Mas Jihan. Be itu be diikuti to verb 1 boleh, tapi to be diikuti verb 1 saja enggak boleh. Nah, itu kan to verb 1, makanya boleh alpha benar. Terus Charlie itu will be able to. Nah, able to si able to verb 1. Nah, Charlie benar ya, itu kan akan bisa melihat kasarannya. Sedangkan delta sudah benar, dia adalah noun sebagai object of preposition of. Thanks for watching.